Saya Kak Titus. Halo, saya Kak Angga. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Atau ada yang sakit? Kakak berdoa agar kalian cepat sembuh ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa kita hidup di negara Indonesia yang begitu indah? Langit yang cerah, kekayaan alam yang melimpah, pantai dan gunung yang indah, serta hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Adik-adik, sudahkah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekarang, kakak ajak adik-adik semua untuk mengucap syukur melalui satu pujian Terima Kasih 1000 bait 1 dan 2. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi, kutilan nyanyi, terima kasih. Serimba raya, denungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan di ibadah kita hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini dan juga bersama dengan adik-adik di rumah. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa agar kami mengerti dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami menghadap hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian tahu tidak? Ternyata bukan hanya Indonesia saja loh yang indah, tapi kasih Yesus juga tak kalah indahnya loh adik-adik. Masa sih Kak? Buktinya apa kalau kasih Yesus itu indah? Buktinya Kak, kita semua diberikan kesehatan, kita bisa beribadah seperti sekarang ini, kita bisa bermain, kita bisa belajar, dan masih banyak lagi. Sungguh indah bukan adik-adik? Wah, ternyata benar ya adik-adik, kasih Yesus sungguh indah. Kalau begitu, mari kita bernyanyi lagi yuk adik-adik. Mari kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Kasih Yesus Indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh
dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita tadi sudah bernyanyi dan menari bersama. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 68, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah disiapkan Alkitabnya? Baik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Yosua. Silakan Kak Yosua. Terima kasih kakak. Sama-sama. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tirukan kakak ya. Gimana sikapnya kalau berdoa? Ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan penuh penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Sudah ketemu semuanya? Saya ulang ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Begini firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Tema renungan kali ini adalah terima kasih. Siapa di sini yang jarang mandi? Ayo. Ya, semoga tidak ada ya. Kenapa sih adik-adik nggak boleh malas mandi? Kenapa ayo? Ya, betul. Gatal-gatal adik-adik. Kalau gatal-gatal, nanti digaruk, malah jadi luka kan, malahan sakit semua nanti. Aduh, gitu kan. Nah, pernahkah adik-adik mengalami luka di kulitnya? Adik-adik mungkin bisa mengobatinya ya, dengan krim atau bedak itu. Setelah diobati, mungkin besoknya bisa sembuh karena sudah dikasih krim sama bedak kan ya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang kadang-kadang mendapat luka atau ruam di kulitnya yang walaupun diobati itu tidak bisa sembuh adik-adik. Tidak peduli pakai obat apa, luka itu malah bisa menjadi parah gitu. Luka tersebut rasanya sangat gatal sekali. Luka ini bisa menjadi sangat buruk. Bisa menyebabkan apabila membusuk, jari-jari penderitanya bisa putus. Nah, penyakit ini disebut penyakit kusta. Penderita kusta tidak bisa dekat dengan orang lain karena penyakit ini bisa sangat menular. Lebih mudah menular daripada COVID-19. Jadi penderitanya tidak bisa berkumpul bersama keluarganya, tidak bisa makan bersama, tidak bisa memeluk anaknya. Penderitanya harus diasingkan jauh dari kota. Mereka hanya bisa berkumpul bersama-sama dengan orang yang juga menderita kusta. Nah, dalam bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, ada 10 orang kusta. Mereka berdiri di luar kota. Mereka mendapat kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke sana. Sebagian besar dari mereka adalah orang Yahudi. Tapi ada satu, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini adik-adik, dia adalah orang yang dianggap asing. Dia berbeda dari orang Yahudi, meskipun nenek moyang mereka sama, berasal dari Israel. Sebagian orang Yahudi sangat tidak menyukai orang Samaria ini. Ketika 10 orang tersebut mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang, mereka berjalan ingin mendekati Tuhan Yesus. Tetapi mereka sadar bahwa mereka dapat menulari Tuhan Yesus. Seperti itu. Akhirnya mereka menunggu di jalan. Menunggu. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah agak dekat, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus pasti sangat sedih melihat kondisi mereka. Beberapa dari mereka bahkan mungkin sudah sangat parah, sudah membusuk tangannya, jari-jarinya mungkin juga putus, seperti itu. Ketika mungkin adik-adik jika mengalami hal tersebut, pasti juga takut kan? Diteriaki orang kusta, sedangkan pasti juga takut tertular. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mentahirkan mereka. Jadi seketika itu luka-luka pada kulit mereka, kusta yang ada di kulit mereka menjadi 10 penderita kusta tersebut sangat senang sekali. Hingga saking senangnya 9 dari mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 yang kembali. Dan orang tersebut adalah orang Samaria. Orang yang asing tadi.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut. Tuhan Yesus bertanya, kemana yang lainnya? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada kamu? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria tersebut untuk berdiri dan pergi, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, di cerita tersebut kita bisa melihat bahwa rasa berterima kasih itu sangat penting. Nah, adik-adik, apakah pernah meminta sesuatu kepada papa mamanya? Mungkin minta dibelikan mainan atau kue atau yang lainnya. Gimana? Adik-adik ketika dikasihkan, ketika mungkin minta mainan ya, terus adik-adik diberi mainan tersebut, adik-adik bilang terima kasih atau enggak? Ya, bagus. Harus bisa bilang berterima kasih. Jangan seperti 9 orang yang telah ketika penyakitnya sudah sembuh, malah lupa untuk berterima kasih. Karena sudah larut dalam sukacitanya, penyakit kusta yang dideritanya telah sembuh. Dari cerita yang kita baca bersama tadi, ada 2 kesimpulan yang dapat adik-adik ambil. Yang pertama, adik-adik harus baik kepada semua orang. Tidak peduli itu teman atau orang yang berbeda agama dan suku dengan adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus selalu bersyukur dan berterima kasih ketika mendapatkan sesuatu. Nah, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Berdiri yuk. Kita akan bersama memujikan lagu dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Tapi kita bernyanyi dengan bersaut-sautan. Setelah kakak bilang Yesus sayang padaku, adik-adik juga Yesus sayang padaku. Dengan diikuti bertepuk tangan seperti ini. Ikuti kakak ya. Ikuti kakak ya. Kita bernyanyi sambil bersaut-sautan. Siap? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ye, tepuk tangan dong. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Adik-adik bisa lihat gambar yang ada di sebelah kanan kakak. Adik-adik bisa mewarnai Tuhan Yesus bersama 10 orang kusta. Gambar ini bisa diunduh pada link yang ada di deskripsi, atau juga bisa diambil di sekretariat gereja. Terserah kapan adik-adik bisa mengambilnya. Yang dibatasi adalah waktu pengumpulannya. Batas pengumpulan adalah hari Senin tanggal 13 Juli. Bisa dikumpulkan di sekretariat gereja atau menghubungi Kak Denny. Akan dipilih 5 karya terbaik yang akan mendapatkan hadiah yang dikirim ke rumah adik-adik. Semangat adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita panggil lagi yuk kakak pamong kita. Kakak pamong. Terima kasih, Kak. Sama-sama.
Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau apa lagi ya Kak Titus? Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Mari kita mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ayo, bagaimana sikap berdoa? Mari tunduk kepala, pejamkan mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang Tuhan berikan buat adik-adik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan firman yang sudah disampaikan oleh Kak Yosua bisa bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, teman-teman kami. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan dari semua virus ataupun semua apapun penyakit dari teman-teman maupun orang tua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan Yesus berkati buat yang mengelola, kiranya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yosua. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 139, Saestu Binga. Dinyanyikan dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya adik-adik. Saestu Binga derek Gusti, Saestu Binga derek Gusti, Saestu Binga derek Gusti, Binga selaminya. Sekarang bahasa Indonesia ya adik-adik. Sungguh bahagia ikut Tuhan, sungguh bahagia ikut Tuhan, sungguh bahagia ikut Tuhan, senang selamanya. Mari adik-adik kita mohon berkat kepada Tuhan. Setelah itu kita pujikan Bapa, terima kasih. Mari kita mohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ingat, tetap jaga kebersihan ya. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari kerumunan, jaga jarak dengan orang lain,
Selalu gunakan masker kalau keluar rumah ya adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.